Ya, apalagi di hari ini kita merayakan peringatan Maulid ya lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ya, ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan amrun matlubun syar'an. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebagian ulama mengatakan bahwa ya mensyukuri, memperingati, mengingat kembali akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebuah tradisi, bukan suatu hal yang disunatkan. Yang pribadi mengatakan tidak demikian. Karena memang sudah jelas dalam Al-Quran kita disuruh bergembira. Bahkan tadi Bapak Kepala Desa mengatakan Maulid itu bukan hanya di 1 tahun. Kalau bisa setiap hari Senin. Seperti Rasulullah SAW, beliau itu ya berpuasa setiap hari Senin. Ditanya beliau kenapa belum berpuasa hari Senin. Hanya satu alasannya beliau itu. Bukan karena hari Senin itu hari misalnya akan datang hari kiamat, hari Senin misalnya turunnya Al-Quran, atau hari Senin tidak. Tapi di hari Senin itu saya dilahirkan misalnya. Ya. Zaka yaumun ulidtu fihi wa unzila ilayya fihi wa bu'istu fihi. Karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Berarti beliau itu sangat memperhatikan hari kelahirannya. Apakah ini tidak cukup sebagai dalil atau alasan kita? Karena kalau kita bicara tentang hukum fikih, maka harus ada usulnya. Usulnya harus ada dalilnya. Kita kembalikan kepada usulnya. Usul itu Al-Quran, hadis. Dan ternyata ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Dari Al-Quran maupun hadis. Dari Al-Quran mana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikanlah kepada manusia, kepada umat manusia, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama tafsir secara khusus mengatakan ar-rahmah fi hadhil ayah al-murad bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tafsir yang paling kuat itu adalah tafsirul Quran bil Quran. Tafsirul Quran bil Quran. Ayat ini ditafsirkan dengan salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ar-rahmah pada ayat yang pertama ya ditafsirkan dengan ar-rahmah pada ayat yang kedua. Kemudian kita diperintah untuk ifrah. Ya, ifrah itu artinya menampakkan kegembiraan kita dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang menyambut kedatangan beliau di Madinah itu mengucapkan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i ya, dan banyak sekali qasidah-qasidah yang disusun oleh para ulama. Dan doa al-badr itu dari dulu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, mereka tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'a lillahi da' wajaba syukru alaina, wajib kita mensyukuri kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirnya beliau di atas muka bumi, wajib bersyukur. Nah, jadi cukup sudah. Jadi tidak perlu kita memperpanjang hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa hukum Maulid dan sebagainya, karena sudah selesai sebenarnya pembahasan seperti ini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita lebih dekat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menambah kecintaan kita. Ya, ziyadatul ma'rifah tazidul mahabbah, menambah
ma'rifah kita, lebih kenal kita Rasulullah SAW, akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Apakah itu mengenai ya sirahnya beliau, akhlaknya beliau, kemudian mukjizatnya Rasulullah SAW, banyak sekali. Yang pertama, ya, mungkin dia akan menyampaikan bahwa Rasulullah SAW beliau diberikan mukjizat yang sangat banyak. Di antara mukjizat itu yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an inilah yang pertama kali keluar dari lisannya Rasulullah SAW sehingga orang bisa mengaji, orang bisa berdalil, orang bisa berilmu dan sebagainya karena Al-Quran. Al-Quran itu keluar daripada lisannya Rasulullah SAW pertama kali karena beliau ya menerima dari Allah.